Army of God, gimana kabar kalian semuanya? Mungkin kita hari ini datang dengan kondisi hati yang berbeda-beda ya. Tapi seselesainya kita dari ibadah ini, percayalah kita akan disegarkan kembali lewat ibadah yang ada. Amin. Amin. Dan by the way, kami juga mau menyambut teman-teman semua juga yang baru pertama kali join di ibadah online ini. Welcome home, welcome to the Army of God, Gereja Mawar Sharon, Jabodetabek. Kami rindu loh untuk bisa terkonek dengan kalian semua. So, buat teman-teman nih yang belum tergabung di dalam komunitas rohani kami yang bernama Connect Group, yuk bergabung di dalamnya. Kalian bisa langsung daftarkan diri kalian dengan cara menghubungi nomor yang tertera di layar. Oke, ditunggu ya kehadiran kalian supaya kita bisa saling support di dalam iman dan kita bertumbuh bersama-sama. Oke? Dan persembahan juga merupakan bagian dari ibadah. Oleh karena itu, untuk teman-teman yang rindu untuk memberikan persembahan, kalian bisa melakukannya dengan cara mentransfer ke nomor rekening atau scan QR Code yang tertera di layar. Oke, langsung aja. Kita mau bersiap hati untuk beribadah di hari ini. Kita sama-sama satu hati dalam doa ya. Tuhan Yesus, sebentar kami mau beribadah Tuhan, Kau yang siapkan hati kami untuk menerima sesuatu yang baru. Dan sepulangnya dari ibadah hari ini Tuhan, kami menjadi manusia yang baru, manusia yang diubahkan Tuhan. Thank you Tuhan, menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu dan ibadah hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus, amin. Selamat beribadah. Orang yang suka memuji akan kuat roh doanya. Orang yang berdoa pasti berakhir memuji. Karena Allah bertata di atas pujian. Siapa memuji, Allah mengatasi hidupnya. The Year of Praise, tahun pujian menjadi sebuah petualangan yang tiada dua. Menjadi sebuah pelajaran hidup yang langsung dari Kristus. Menjadi sebuah pengalaman yang indah. Waktu kita memuji Tuhan, seluruh kerajaan itu berdiri di sampingmu. Waktu kita memuji, seluruh kerajaan Allah dan kereta-keretanya yang tidak kelihatan berkuda dan berapi-api itu berada di kanan kiri. Semakin fisik kita lemah, roh kita semakin memuji Tuhan. Semakin jasmani kita terbatas, semakin rohani kita tidak boleh dibatasi. Welcome to the Year of Praise and Provision. Mari kita mengizinkan Tuhan merajut rancangan yang belum pernah kita bayangkan. Let's worship Him. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Selain Engkau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi
namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Katakan, selain Kau tiada yang lain. Hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelap tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Oh, hanya Kau satu di hatiku. Kami sembah Engkau Tuhan, ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Oh, hanya Kau satu di hatiku. Kami sembah Engkau, ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Worship you Jesus. Kami sembah Engkau Tuhan, kami sembah Engkau Yesus. Kami muliakan Engkau Tuhan. Oh, si kanana ya rolabase, si kanana ya pujian sembahnya bagimu, pujian sembahnya bagimu. Oh, serukan, ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Oh, hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Come on sing, ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya
hanya Kau satu di hatiku Tuhan. Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku Tuhan. Tuhan, tiada hanya Kau satu di hatiku. Sama-sama taruh tangan di hatimu. Katakan, ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku Tuhan. Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. One last time we sing. Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Singing. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Sekarang Tuhan, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Singing. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Oh,
sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu, agar indah bagimu, agar indah bagimu. Thank you, Jesus. Bapa di surga, hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk para AOG yang saat ini mungkin mereka live streaming. Aku berdoa Tuhan agar kami dapat memperoleh hati seperti Raja Daud yang mengutamakan hatimu, mengutamakan apa yang Engkau mau. Kami hidup bukan untuk dunia, namun hidup untuk mencari apa yang dapat menyenangkan hatimu Tuhan. Sebab hamba tahu, kalau kami dapat menyenangkan hatimu, kami pun pasti akan bahagia dan sukacita. That's the true joy. Terima kasih Tuhan, buka pintu hati kami, izinkan kami belajar dan duduk diam di bawah kakimu, di bawah salibmu, agar apa yang kami terima pada hari ini dapat mengubahkan kehidupan kami. Ini bukan hanya menjadi khotbah biasa atau ibadah AOG biasa, namun ini akan menjadi transformasi kehidupan kami. Thank you Lord Jesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom AOGers, sudah lama sekali gak ketemu. Dan ya, I hope kedepannya bisa langsung ketemu dengan Anda, bisa langsung face to face dengan Anda. Jadi ada feedback, kalau mungkin saya melawak ada yang ketawa gitu ya. Kalau di sini saya melawak, saya ketawa sendiri. Tapi all jokes aside, hari ini saya diberikan tema yang sangat spesial sekali. Yaitu tema tentang David atau Daud. Kita tahu bahwa beberapa waktu lalu di Eagle Kids juga ada sebuah lagu yang luar biasa yang berjudul tentang Daud juga. David Song, ya gak sih? Jadi menurut saya Daud ini adalah tokoh yang sangat spesial di hati saya juga, terutama ya kita tahu bahwa Tuhan Yesus sangat spesial, tapi kalau selain itu, kalau mungkin kita boleh memilih idola dari Alkitab lain, mungkin banyak orang yang memilih Daud. So today's khotbah saya akan beri judul David's Greatest Asset, atau aset terbesar dari Daud. Atau mungkin bahasa simpelnya, apa sih yang membuat Daud spesial di mata Allah? Sampai dikatakan, saya baca ayatnya, sampai dikatakan, I have found David, he is a man after my heart. Wow. Tidak dikatakan he is a man after glory, atau he is the man after richness. Enggak. Atau popularity, atau women, enggak. Tapi dikatakan David, he is a man after my heart. Berapa banyak di Alkitab Anda temukan kata seperti itu, atau Tuhan yang meng-acknowledge sendiri bahwa ada seorang pribadi yang mengatakan bahwa dia hidup hanya untuk mengejar hatinya Tuhan. Memangnya Tuhan perlu dikejar? Tapi itulah yang dilakukan oleh David atau Daud. Dan kita tahu bahwa ada di gereja anak pasti diajarkan tentang Daud, bahkan dari kecil bahwa kita ini seperti Daud yang kecil, polos, lugu, yang harus melawan Goliat, yaitu dunia dengan setiap masalahnya dan lain sebagainya. Kita di-prepare dari gereja anak sampai mungkin kita AOG, sampai kita Pro-M, and then kita sudah menjadi young family, kita selalu di-prepare untuk itu. Be like David. Hari ini kita akan belajar bahwa di dalam setiap kita ada Daud yang polos, yang rindu menyenangkan hati Tuhan lebih daripada apapun. Kita baca ayatnya. Kisah Para Rasul 13 ayat 22. Saya bacakan untuk teman-teman ya. Kisah Para Rasul 13 ayat 22 berkata seperti ini. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah mengatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seseorang yang berkenan di hatiku. Wow, saya bold itu. Seseorang yang berkenan di hatiku. Dan yang melakukan segala kehendakku. Kalau yang mengatakan yang berkenan di hatiku adalah mungkin bawahan kita atau mungkin teman-teman kita. Mungkin mereka cari muka. Kalau yang mengatakan itu adalah atasan kita, mungkin ada
agenda khusus atau ada agenda pribadi yang mereka mau. Kalau yang mengatakan itu adalah gebetan kita, mungkin adalah gombal. Kamu berkenan di hatiku, ya gombal. Mungkin seperti itu. Tapi ini bukan siapapun yang ngomong, tapi Tuhan yang ngomong sendiri lewat firman-Nya di Alkitab. Tuhan yang ngomong bahwa Daud ini berkenan di hatiku. Dan kalau teman-teman tahu, bagian yang paling intim dalam tubuh manusia ya pasti adalah hatinya. His heart atau her heart. Bagian yang paling intim. Jadi apa yang membuat Daud begitu spesial compare to other people? Dan bisa gak sih kita sespesial Daud? Sudah pasti bisa. So hari ini kita langsung akan belajar what is David's greatest asset. Oke. Apakah mungkin kalau kita baca di Alkitab fisik Daud atau karakternya yang charming atau dikatakan parasnya yang elok, kulitnya yang kemerah-merahan seperti pakai skincare? Bukan, teman-teman. Kita akan belajar. Poin pertama yang saya dapatkan lewat rema pribadi saya dengan Tuhan, what is David's greatest asset? Adalah hati yang anti kecewa. Sama-sama katakan dengan saya secara virtual, hati yang anti kecewa. Kenapa hati yang anti kecewa? Karena hati yang anti kecewa adalah hati yang tahan penolakan. Hati yang withstand rejection. Any kind of rejection, dia tahan. Dan saya menjadi saksi bagaimana Daud ini ditolak berkali-kali dalam kehidupannya. Kita ambil contoh. Daud ditolak oleh papa rohaninya, Samuel. Anda ingat ketika Samuel kecewa dengan Saul, dan Tuhan suruh, oh ada orang yang kupilih untuk menjadi raja atas Israel. Orang baru yang kuurapi. Masuk ke dalam rumahnya Isai, dia melihat Eliab, putra sulung dari Isai. Atau kokonya Daud. Langsung berkata Samuel dalam hati, ini dia orang yang diurapi Tuhan. Parasnya ganteng keren, tubuhnya tinggi, perawakannya mungkin seperti Esau gitu, tinggi, tegap sekali, a soldier like, seperti army of God mungkin. Tapi ternyata bukan itu yang dipilih oleh Allah. Jadi secara pertama pun, at the first glimpse pun, sebenarnya Samuel sudah seakan-akan menolak Daud. Dia memilih Eliab terlebih dahulu. Dia gak belajar dari kesalahan Saul bahwa Allah melihat hati, bukan rupa. Kemudian siapa lagi yang menolak Daud? Tapi Daud tidak kecewa, ditolak oleh ayahnya, Isai sendiri. Kalau kita baca, Yakub itu paling sayang sama Yusuf. Tapi kalau Isai, yaitu papanya Daud, paling sayang sama semua kokonya, kecuali Daud sendiri. Ini agak ngenes sebenarnya ya. Kalau misalnya Anda baca dalam firman Tuhan, ya ketika Samuel mau datang, ya semuanya dikumpulin gitu loh. Benar nggak? Minimal kalau misalnya Daud tidak terpilih sebagai raja pun, tidak diurapi sebagai raja pun, minimal ya duduk di satu meja dengan kokonya, menyaksikan kokonya mungkin dilantik atau diurapi sebagai raja, ya minimal seperti itu. Tapi enggak, ini semuanya sudah ada dalam rumah itu, semua kokonya, Eliab, semua saudara-saudara Daud sudah ada, tapi Daud sendiri yang masih ditugaskan untuk menggembalakan kambing domba. Dan menggembalakan kambing domba itu apakah 12 lusin, apakah 200 ternak, sapi dan domba? Enggak, cuma 2-3 ekor kalau Anda baca dalam Alkitab, 2-3 ekor saja. Tapi papanya lebih mending, ya wes lah Daud kamu di sana aja, kamu gembalakan saja. Karena kamu gak mungkin kepilih sebagai raja atas Israel, biar kokomu saja. Jadi kalau saya jadi Daud, mungkin agak sedikit kecewa pastinya. Pasti bisa merasa ditolak dan dikhianati, apalagi oleh orang paling dekat, oleh papa sendiri. Tapi itu enggak dialami oleh Daud. Daud tetap menjaga hatinya. Atau mungkin jangan-jangan deep inside, Isai sudah merasa bahwa Daud ini ada potensi untuk menjadi raja. Tapi karena Daud itu the least favorite among the family, jadi mungkin Isai berkata, ya udahlah biar anak sulungku saja yang tampil. Daud itu mungkin tidak seperti saya. Mungkin kalau misalnya Isai zaman dulu, dia juga adalah seorang pahlawan perang. Mungkin tidak dicatat dalam Alkitab. Karena kalau semua dicatat, nggak akan cukup. Dicatat sebegini banyak saja, kadang teman-teman masih lupa atau malas baca Alkitab. Mungkin Isai adalah seorang pahlawan yang mungkin gagah perkasa pada zamannya. Mungkin dulunya dia opa, sekarang sudah menjadi ajusi, sudah menjadi kakek-kakek. Tapi dulunya dia keren, dia gagah perkasa. Dan mungkin dia punya ekspektasi sebagai seorang raja
yang untuk mimpin bangsa Israel minimal harus seperti anak sulungku Eliab. Bukanlah Daud. Ya Daud itu seperti anak kecil yang kemerah-merahan, yang gak ngerti apa-apa. Gak mungkin Daud bisa menjadi seorang raja. Mungkin itu ekspektasi yang dibebankan Isai untuk anak-anaknya. Kemudian Daud juga ditolak oleh siapa? Daud juga ditolak oleh sang musuhnya, yaitu Goliat. Kita baca ya, 1 Samuel 17 ayat 42 sampai 43. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangnya ke arah Daud serta melihatnya, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Kalau mungkin wanita dikatakan elok parasnya, oh happy sekali. Tapi kalau seorang pria, mungkin seumur Daud, mungkin 17 tahun ke atas dikatakan masih elok parasnya. No, I wanna be manly. Aku gak mau dikatakan elok parasnya. Tapi itulah yang terjadi. Daud itu memang elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, anjingkah aku? Maka engkau mendatangi aku dengan tongkat. Lalu demi para allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. Dia ditolak oleh musuhnya. Mungkin kalau yang tampil adalah Raja Saul, mungkin ini sepadan dengan aku. Sama-sama tinggi, walaupun lebih tinggi Goliat jauh, tapi sama-sama tinggi, minimal oke lah, he's my level. Atau mungkin yang tampil adalah Eliab, mungkin oke, anak muda masih berotot, oke, let's fight gitu. Tapi Daud enggak, Daud ditolak oleh musuhnya. Ronaldo punya Messi. Kobe Bryant mungkin punya LeBron James. Mendiang Kobe Bryant mungkin dulu dia adalah saingannya LeBron James mungkin. Atau Sasuke punya Naruto lah, let's say. Tapi Daud ditolak oleh Goliat, musuhnya sendiri. Tidak hanya musuhnya yang menolak Daud, Daud juga ditolak oleh pemimpinnya, Saul. Saya bisa katakan bahwa Daud ini adalah seseorang yang tumbuh tanpa figure father. Karena Anda lihat sendiri, Isai aja menolak Daud. Jadi Daud itu haus akan sosok bapak rohani atau bapak duniawi yang bisa mengayomi dia. Tapi Daud gak punya itu. Karena Saul, ya kita tahu Saul iri sama Daud. Dia mau bunuh Daud, dia mau nombak Daud. Walaupun berkali-kali dia mencoba untuk membunuh, mengusir Daud. Tapi Daud dengan hati yang lugu, hati yang polos masih berkata kepada Saul. Masih manggil Saul Bapa. Wow, it's beautiful. Jadilah seperti seorang Daud yang punya hati yang gak kecewa. And then kita move on lagi. Ditolak siapa lagi? Biar Anda tahu teman-teman. Biar teman-teman tahu bahwa penolakan dalam kehidupan ini it's normal, it's biasa, it's new normal. Untuk kita ditolak sama dunia. Firman Tuhan berkata bukan bahwa dunia pasti menolak kamu. Karena kamu bukan berasal dari dunia, kamu berasal dari aku. You are heavenly made. Mungkin ada beberapa brand yang made in China, made in Taiwan, made in USA. But you're made in heaven, from heaven. Design from heaven. Assemble from heaven. Katakan amin. Ditolak oleh istri. Daud juga ditolak oleh pasangannya. Pasangannya harus menjadi PIC, partner in Christ, tapi malah menolak dia. Kita baca 2 Samuel 6 ayat 16. Ketika tabut Tuhan itu masuk ke kota Daud, maka Mikal, anak perempuan Saul, menjenguk dari jendela. Lalu melihat Raja Daud meloncat-loncat serta menari-nari di hadapan Tuhan. Daud did nothing wrong actually. Dia melompat, dia bersuka cita. Karena akhirnya tabut Allah bisa kembali ke kota Daud. Dia begitu happy. Karena tabut Allah itu melambangkan the presence of the Lord. Hadirat Tuhan. Jadi Daud itu seperti disenangkan dengan sebuah perasaan bahwa Tuhan itu dekat dengan aku. Kalau sekarang kan gampang, Roh Kudus, Holy Spirit is inside every one of us. Tapi zaman dulu enggak. Zaman dulu belum ada Pentakosta, belum dicurahkan Rohnya yang kudus. Jadi diibaratkan dengan tabut Allah itu. Siapa yang memegang tabut Allah itu pasti akan diberkati. Pasti dikenan oleh Allah. Tapi Mikal sang istri memandang rendah Daud dalam hatinya. Sebab itu ia memandang rendah Daud dalam hatinya. Ia ditolak oleh orang yang harusnya paling dekat dengan dia. Mungkin Mikal berkata dalam bahasa kerennya, raja kok gitu, gak ada wibawanya, gak ada keren-kerennya, harusnya jaim dikit dong, behave.
sebagai seorang raja. Raja gitu gimana rakyatnya nanti? Ia ditolak oleh sang istri. It's not the last. The last one adalah ia ditolak oleh anaknya sendiri yang bernama Absalom. Absalom bahkan mengejar-ngejar Daud, menggulingkan Daud dan kudeta mau membunuh Daud. Ternyata masih ada satu pribadi yang seakan-akan menolak Daud. Siapakah dia? Daud ditolak oleh Tuhan. Tapi ingat, bukan pribadinya, tapi rencana Daud. Ada yang ingat? Ya, rencana Daud untuk membangun bait Allah ditolak sama Tuhan. Tuhan berkata bukan kamu, tapi anakmu Salomo yang akan membangun bait bagiku. Tapi bayangkan, kalau Daud punya hati yang labil atau kecewa, dia pasti akan kepahitan. Dia pasti akan, kalau mungkin zaman sekarang, dia akan share di sosial media, dia akan curhat, dia akan kesel, dia akan gak mau lagi masuk gereja, gak mau lagi injak gereja. Karena yang mau dilakukan oleh Daud adalah sebuah kebaikan, teman-teman. Contohnya seperti ini, Daud itu mungkin terpanggil pengen untuk membangun gereja. Tapi kok Tuhan bilang jangan, padahal ini adalah sesuatu yang baik. Bukan Daud berkata, oh Tuhan aku mau menyerang negara itu, terus aku mau kuasai itu, terus aku mau bunuh semua orang. Enggak. Yang Daud mau adalah membangun bait Allah. Tapi itu pun ditolak sama Tuhan. Bayangkan, kalau mungkin jadi kita akan berkata, jailah Tuhan, jual mahal banget. Gue mau bangun gereja gitu loh, harusnya Tuhan yang kamsia dong, harusnya gereja yang kamsia. Ini malah gue ditolak, apa-apaan ini? Mungkin kita bisa kepahitan, tapi Daud tidak. Perhatikan teman-teman, penolakan bisa membuat kita hancur kalau kita tanpa Tuhan. Tapi kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, kalau kita andalkan Tuhan, penolakan itu seperti pedang atau besi menajamkan besi. Justru akan membuat kita semakin kuat, semakin dimurnikan dalam Tuhan. Milikilah hati sebagai Daud, seperti Daud yang anti kecewa. Katakan amin. Anti kecewa untuk tahan penolakan, tapi juga anti kecewa untuk tahan ditegur. Siapa di sini yang mungkin suka ditegur? Oleh orang tuanya, atau mungkin bahkan oleh Tuhan. Angkat tangan. Saya dulu ketika seumur teman-teman AOG, saya sering banget ditegur sama orang tua saya. Tapi saya bisa pastikan bahwa semua orang itu senang sama pujian, tapi benci sama kritikan. Kalau mungkin Anda milih teman, Anda lebih memilih kriteria yang sukanya kritik mulu, sukanya ngomongin Anda mulu, atau sukanya muji. Oh, Justin, you're so handsome. Wih, kita pasti, wih keren ini, gue traktir. Atau mungkin, kamu keren ya, rambut kamu keren. Mirip sama masker medis mungkin saat ini. Mungkin Anda akan happy, iya ya. Tapi itu bukan pujian, mungkin olokan kali ya. Tapi kalau teman-teman yang mungkin bikin Anda happy, memuji, you'll be happy. Tapi kalau teman-teman yang mengkritik, menegur terus, kalau bisa gak usah sering-seringlah bergaul sama dia. Pasti Anda akan berkata seperti itu. Jadi Anda pasti mencari teman yang suka muji, bukan teman yang suka mencaci maki. Betul atau betul? Bahkan kalau dikatakan wanita itu lemah di kupingnya, menurut saya pria juga sama. Semua manusia juga lemah di telinganya. Buktinya kalau misalnya kadang perempuan itu pasti kalau lihat diajak ngobrol, nyambung, mereka pasti happy. Nah pria pun mungkin pertama kali pasti melihat fisik. Tapi setelah itu saya bisa pastikan kalau misalnya Anda adalah seorang AOG yang single dan mungkin sudah saatnya Anda berpacaran, sudah waktunya, Anda sudah berpenghasilan, teman-teman sudah bisa bekerja, sudah gak bergantung pada orang tua, dan mungkin melihat seorang wanita yang cantiknya, aduhai, mungkin Anda dekati teman-teman. Tapi setelah dekat dengan dia, kok kayaknya kurang smart, kurang nyambung ngobrol dengan saya. Apakah Anda akan teruskan? Saya berkata pasti enggak. Pasti mending yang fisiknya mungkin ya semua orang pasti cantik. Cantik itu relatif. Yang cantiknya mungkin biasa saja, tapi nyambungnya itu loh. Bisa ngobrol heart to heart. That's why kita gak boleh punya hati yang bisa kecewa kalau ditegur. Atau mungkin hati yang terlalu bahagia kalau dipuji-puji. Terimalah pujian dari Tuhan dan teguran pun dari Tuhan. Nah sekarang saya tanya kepada Anda, kira-kira dalam hidupnya Daud itu ditolak atau ditegur beberapa kali? Sering banget Daud itu ditegur oleh Batsheba. Oleh Nabi Nathan maksudnya, kasusnya Batsheba. Kemudian Abigail yang Daud udah mau bunuh suami Abigail, tiba-tiba Abigail berkata bahwa raja please jangan seperti ini dan ini. Mungkin dia memberikan penjelasan yang baik and then Daud merasa iya ya
Oke, nggak masalah. Walaupun yang tegur itu adalah Abigail, adalah seorang wanita. And then suatu ketika Daud ini merasa mungkin pede dengan pasukan perangnya, dia suruh panglima perangnya untuk mensensus semua orang di Israel. Biar tahu berapa kuat Daud sebagai raja. Biar mungkin bisa sedikit membanggakan diri. Walaupun Tuhan gak suruh. Ditegur sama Tuhan. Ada sebuah kutuk yang terjadi dalam kehidupan bangsa Israel. Pernah gak sih kita sebagai anak Tuhan, kita merasa bahwa awal-awal pertobatan kita kayak disayang banget sama Tuhan. Kayaknya kita minta apa, Tuhan langsung berikan. Bahkan belum sempat terucap, baru timbul di dalam hati, Tuhan udah berikan untuk kita. Sebegitu sayangnya Tuhan sama kita. Tapi sekarang yang ada kita doa apa, ditegur. Yang ada mungkin kita ngomong apa, kita komen apa, ditegur sama pemimpin rohani. Kok kayaknya hidup kita penuh dengan teguran. Boro-boro disayang-sayang. Berasa kayaknya digesek terus. Tapi ketahuilah sebuah kebenaran, teman-teman. Bahwa Tuhan hanya akan menegur anaknya. Kalau teman-teman adalah anak Tuhan, pasti ditegur. Kalau bukan anak, ya gak akan ditegur. Seperti Pastor Philip pernah berkata seperti itu. Mending Tuhan tegur daripada Tuhan diam. Dan kita gak tahu kita salah. Kalau Tuhan tegur, kita tahu kita salah dan kita bisa memperbaikinya. Agar one day kita dapat kemuliaan dan mahkota kehidupan itu. Dibandingkan dengan Tuhan biarkan begitu saja, tahu-tahu ketika kita meninggal, kenapa kok rupanya ini ada penghakiman dan lain sebagainya. Tapi kalau ditegur sama Tuhan, memang rasanya sakit, tapi hasilnya pasti indah bagi kita. Ketika aku sebagai seorang papa menegur Nicholas, anakku. Dia nangis sejadi-jadinya, langsung gitu, namanya anak kecil ya. Mungkin Nicholas sempat lempar remote, kena pala cecenya, aku harus menegur dia. Niko, gak boleh gitu. Aku sedikit memukul tangannya, walaupun gak kencang, hanya seperti ini. Gini saja. Dia kaget, karena jarang dipukul. Tapi dia kaget, dia nangis. Dia langsung lari ke kamar, dia gak mau ketemu papanya lagi. Tapi deep inside, ketika aku menegur Nicholas atau sedikit memukul tangan Nicholas seperti ini, siapa sih yang sakit hatinya? Nicholas atau dedinya? Aku yang sakit, teman-teman. Karena kalau bisa, kalau Nicholas sempat jatuh, kena lututnya dia berdarah, sempat ada kejadian seperti itu. Aku yang minta sama Tuhan, Tuhan kalau bisa ganti, biar aku saja yang mungkin jatuh, terguling-guling atau apa, because I'm strong. Tapi Nicholas enggak, Nicholas kan sayang, dia eman, adalah seorang anak kecil. Kalau bisa biar Dedi yang menanggung setiap sakit yang dialami oleh Nicholas. Jadi kalau Tuhan menegur Anda, teman-teman, Anda mungkin sakit hati. Tapi percayalah Tuhan pun hatinya galau karena menegur Anda. Tuhan pun hatinya itu iba, tapi harus ditegur karena Tuhan harus disiplin dalam mendidik Anda. Sebaliknya kalau misalnya aku mau memberikan surprise untuk Nicholas, aku pilih mungkin di tempat mainan, aku milih, ini I wanna buy him a gun gitu, biar nanti kita bisa perang-perangan. Wah seru. Dedinya excited. Oke, nanti ya kita hide dulu, kita surprise dulu, nanti Nicholas makan dulu sampai semuanya selesai, dia ngerjain PR, and then kita play gitu. Jadi dedinya excited, yang jantungnya deg-deg gitu. Nunggu untuk kapan bisa ngeluarin surprise kepada Nicholas. Surprise son, I got you a new gun. Happy banget, kita pasti bisa main bareng, kita bisa ini apa semua. Dedinya yang happy hatinya. Bayangkan, itu adalah Bapak duniawi. Apalagi Bapak surgawi. Pasti jauh lebih baik. Pasti jauh lebih memikirkan kita dibanding dengan saya dan Nicholas. Haleluya. Oke, poin selanjutnya teman-teman. What is David's greatest asset? Poin kedua adalah selalu siap. Kalau Anda tanya apakah Daud seorang pribadi yang tidak pernah kalah perang? Enggak juga. Mungkin Anda boleh cek teliti dalam Alkitab. Daud itu bukan gak pernah kalah perang, tapi dia adalah pribadi yang selalu siap untuk berperang. Selalu siap untuk setiap masalah. Daud itu tidak maha tahu teman-teman. Dia tidak maha tahu, dia gak tahu bahwa hari itu ketika papanya mengirimkan dia untuk membawa rantang atau bekal untuk koko-kokonya, dia gak tahu bahwa hari itu dia akan melawan Goliat. Tuhan tidak memberikan kisi-kisi untuk dia. Tidak ada Roh Kudus atau mungkin suara ilahi yang berkata, Daud, nanti ketika kamu pergi ke sana, siapkanlah senapang atau siapkanlah sniper karena kamu akan melawan raksasa. Enggak pernah. Tapi Daud mempersiapkan diri, bayangkan. Ketika
saat itu tiba, ketika dia diperhadapkan dengan sebuah situasi dia harus berperang melawan Goliat, kok bisa dia bawa umban? Anda pernah perhatikan nggak? Pernah memikirkan nggak? Dikatakan dia langsung mengeluarkan umbannya, dia mencari batu sungai. Ya, kok bisa tiba-tiba, aduh harusnya dia, umbanku tuh di rumah, bentar, Saul bentar ya, Goliat bentar ya, saya give me like, ya 3 jam lah, saya naik ojek online atau apa, saya kesana dulu, ke rumah dulu ngambil umban, baru kesini, baru kita perang gitu. Mungkin udah ngos-ngosan, enggak, dia sudah siapkan umbannya. Dia fully prepared, selalu siap. Karena umban itu dibawa Daud kemana-mana. Umban itu personal sama dia. Umban itu seperti seakan-akan ya senjata utamanya dia. Menjaga dia melawan singa, melawan beruang, dan juga melawan Goliat. Mungkin dia sudah takar semuanya dari kulitnya, dari talinya. Mungkin keras apa lembut talinya. Dia sudah siapkan semuanya. Diselipkan di kantong bajunya apa celananya. Dia sudah siapkan. Dan kemudian Daud memilih batu sungai. Karena kalau saya boleh berasumsi, pertempuran itu dekat dengan sungai. Karena kalau misalnya pertempuran itu berada di gunung, nggak mungkin Daud turun ke bawah nyari batu sungai. Nggak mungkin. Udah keburu malam teman-teman. Tapi mungkin dekat sama sungai, karena kalau pertempuran pasti mereka akan cari water resource. Mungkin biar bisa minum, mungkin biar ternaknya juga bisa minum di sana dan makan. Pertempuran dekat sungai, Daud mengambil batu sungai. Jadi kalau saya boleh asumsi di sini adalah, batunya bisa batu apa aja. Bisa batu gunung mungkin, kalau mereka bertempur di gunung, bisa batu sungai, atau batu akik, we never know. Yang penting bukan batu ginjal ya. Tapi yang penting adalah umbannya teman-teman. Yang penting umbannya selalu dibawa. Karena batu itu berbicara tentang apa yang ada pada kita. Apa yang ada pada Daud. Mungkin profesi kita, mungkin talenta kita, mungkin mimpi kita, mungkin apa yang kita bisa, apa yang kita senangi. Pekerjaan kita, keluarga kita bahkan. Jadi Daud menang melawan Goliat bukan karena batunya teman-teman. Tapi karena umbannya yang selalu menemani dia. Nah umban ini kalau saya ibaratkan adalah hubungan kita dengan Tuhan. Hubungan kita dengan Roh Kudus. Jadi bangun hubungan Anda dengan Roh Kudus. Jangan nunggu ada masalah, jangan nunggu ada Goliat, baru sibuk nyari umban. Umban gue kemana? Baru mau bikin, baru mau pakai tali, pakai kulit. Udah keburu tua. Persiapkan diri Anda sekarang. Always prepare, selalu siap berperang. Saya punya sebuah quote yang saya hidup sampai sekarang. Hope for the best, but prepare for the worst. Anda harus berharap untuk yang terbaik, tapi kalau bukan yang terbaik, malah yang terburuk yang datang, Anda harus siap. You have to prepare. Kalau nggak ada batu nggak apa-apa. Apakah Daud pergi ke tempat pertempuran itu dengan batu sekantong? Enggak, batu itu berat. Nggak ada batu nggak apa-apa, yang penting ada umbannya, yang penting ada Tuhannya dalam kehidupanmu. Tuhan pasti akan siapkan batu-batu untuk Anda. Tuhan pasti akan siapkan amunisi-amunisi untuk Anda bisa menang melawan Goliat. Yang penting adalah hubunganmu dengan Tuhan. Yang penting adalah intimacy moment with you and Christ. Maka dari situ engkau akan dikuatkan. Engkau bisa melawan Goliat-Goliatmu di masa depan. Poin ketiga adalah setia. Daud ini adalah orang yang setia. And this is one of his greatest asset. Setia dalam apa? Dalam perkara kecil. Saya bacakan untuk Anda. 1 Samuel 16 ayat 21. Demikianlah Daud sampai kepada Saul menjadi pelayannya. Saul sangat mengasihinya dan ia menjadi pembawa senjatanya. Daud itu menjadi pelayannya. Pelayan mungkin di sini diartikan juga sebagai pemain musik, orang mungkin yang beres-beres kamarnya Daud, sebagai bujang pembawa senjatanya. Daud setia pada perkara-perkara yang kecil. Anda harus tahu, sebelum ini, jauh sebelum ini, Daud sudah diurapi menjadi raja atas Israel. Roh Allah sudah meninggalkan Saul, berpindah kepada Daud. Dikatakan apapun yang disentuh oleh Daud, apapun yang dikerjakan oleh Daud berhasil. Sebab Allah menyertainya. Orang sekaliber ini teman-teman, masih mau loh menjadi pemain musik, mungkin menjadi choir, mungkin menjadi pelayanan di gereja yang mungkin tidak dianggap backstage, tidak dipandang oleh manusia. Dia masih mau, dia setia akan perkara-perkara yang kecil. Padahal dia sudah diurapi menjadi seorang raja besar. Mengalahi Eliab, mengalahi koko-kokonya yang jauh lebih berpengaruh. Setia dalam hal apa lagi?
Kita baca lagi, 1 Samuel 17 ayat 15. Tetapi Daud selalu pulang daripada Saul untuk menggembalakan domba ayahnya di Bethlehem. Wow, Daud sudah diterima menjadi government officer ibaratnya. Tapi dia masih pulang ke rumah hanya untuk downgrade menjadi gembala domba ayahnya yang 2-3 ekor itu. Wow, haleluya. That's crazy. Bayangkan ya, sudah diurapi menjadi raja, sudah jadi PNS ibaratnya seperti itu. Tapi pulang ke rumah masih harus gembalakan kambing domba ayahnya. Dan ia lakukan dengan setia, bukan dengan hati yang bersungut-sungut. Apalagi? Setia dalam hal perkara apa lagi? 1 Samuel 17 ayat 17. Isai berkata kepada Daud anaknya, ambillah untuk kakak-kakakmu bertih gandum ini, seeva dan roti yang 10 ini. Bawalah cepat-cepat ke perkemahan kepada kakak-kakakmu. Dia menjadi delivery boy, teman-teman. Sudah menjadi tadi pemain musik, sudah menjadi gembala kambing domba yang 2-3 ekor, kemudian dia menjadi delivery boy lagi. Wow. Tapi dia gak pernah komplain. Bagi Daud, perhatikan, bagi Daud, semua yang dipercayakan oleh Tuhan, semua fase kehidupannya, semua musim kehidupannya yang Tuhan percayakan saat ini adalah perkara yang besar. Dia gak memilah-milah perkara kecil. Oh ini perkara kecil, hanya batu loncatan untuk mimpi aku yang ke sana. Enggak, dianggap Tuhan kalau Tuhan sediakan ini, berarti ini adalah perkara yang besar. Berarti ini adalah perkara yang sangat signifikan yang hanya aku yang bisa menjalankannya. That's why Lord, thank you ya Tuhan untuk ini. Terima kasih Tuhan untuk perkara-perkara yang Tuhan siapkan dalam kehidupan saya. Dia menjadi pribadi yang setia dalam perkara kecil dan juga setia dalam keadaan yang susah. 1 Samuel 17 ayat 33. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia. Sebab engkau masih muda, sedang dia sejak masa mudanya telah menjadi prajurit. Kata Saul kepada Daud, kamu gak level. Orang ini tuh jauh levelnya di atas kamu. Ayat selanjutnya, tetapi Daud berkata kepada Saul, nah ini yang aku suka banget nih. Haleluya. Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa. Katakan biasa. Setiap kali. Kalau saat ini teman-teman ketemu dengan masalah, biasa. Biasa. This is normal. New normal. It's nothing compared to my God. It's nothing. This problem is nothing compared to the glory of my God. Compared to the power of my God. It's nothing. Ini hal yang biasa teman-teman. Hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Dan apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian, apabila ia berdiri, masih berdiri loh, menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya lalu menghajar dan membunuhnya. Wow, baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, gokil ya. Daud tidak berkata, dan raksasa Filistin yang kuat, tegap, dan membawa pedang raksasa itu. Enggak. Daud berkata, orang Filistin yang tidak bersunat itu. Daud melihat masalah itu dari kecilnya, bukan dari besarnya. Orang Filistin yang tidak bersunat itu akan sama seperti binatang-binatang itu. Kalau Tuhan tolong saya dulu, Tuhan juga pasti tolong saya sekarang. Karena itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Kalau tadi bisa, dikatakan saya biasa. Saya biasa menghadapi beruang, singa, dan raksasa ini pun pasti adalah musuh yang biasa saja. Nothing too great for me, because I have God. Bisa karena biasa. Biasa karena setia. Anda mau bisa, Anda harus biasakan. Tapi Anda bisa biasa karena Anda terus setia melakukan perkara-perkara yang mungkin dunia anggap kecil, yang mungkin dunia anggapnya terlalu susah, Anda setia saja. Mungkin saat ini ada beberapa PR atau beberapa pekerjaan yang mungkin di luar comfort zone Anda, teman-teman. Mungkin di masa pandemi seperti ini menggoncang kehidupanmu, menggoncang financial keluargamu. Mungkin tidak ada lagi privilege-privilege yang engkau dapatkan seperti sebelum pandemi ini. But be still. Don't be afraid. Ini adalah perkara yang biasa. Setialah sama janji Tuhan. Setia menanti janji Tuhan. Seperti Daud. Mungkin gak banyak yang tahu. Tapi Daud itu
diurapi itu dari umur 17 tahun. Tapi dia menjadi raja itu umurnya 30 tahun. Jadi ada tenggang waktu 13 tahun. Di mana Daud itu tetap setia perkara kecil, tetap setia dalam keadaan susah, tetap setia menanti waktunya atau janji Tuhan. Dia tetap setia teman-teman. Berapa banyak dari kita, termasuk saya juga sih, kadang kita setia sama Tuhan tapi di menit ke-13 saja. Atau di jam ke-13. Kalau hari ke-13, aduh Tuhan, masa aku udah doa 13 hari berturut-turut, masa gak dikabulkan sih? Aduh Tuhan gimana sih? Ayo jangan-jangan Tuhan udah gak ada, jangan-jangan Tuhan gak berkarya dalam kehidupan saya. Atau mungkin 13 minggu, 13 bulan. Kita mungkin sudah give up, tapi Daud menanti dengan setia selama 13 hari. Haleluya. Selanjutnya poin keempat adalah apakah Daud ini memiliki greatest asset atau greatest assetnya Daud? Karena Daud ini jago menyanyi atau main musik. Jawabannya bukan. Jawabannya David's greatest asset adalah dia suka menyembah. Saya ulangi lagi, dia suka menyembah. 1 Samuel 16 ayat 23. Dan setiap kali apabila roh yang daripada Allah itu hinggap kepada Saul, maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Saul merasa lega dan nyaman, dan roh yang jahat itu pun mundur daripadanya. Di ayat ini hanya dikatakan Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Apakah Daud memainkan lagu yang galau, lagu yang romantis, lagu drama Korea mungkin? Tapi enggak ya, ketika bahkan kita enggak terlalu baca ayat ini pun kita selalu berasumsi bahwa Daud itu pasti memuji, memuliakan nama Tuhan. Pasti Daud itu praise and worship, makanya roh yang jahat itu bisa undur daripada Saul. Padahal tidak tertulis loh teman-teman. Tapi kita berasumsi seperti itu, and it's true. Kenapa? Karena Daud, menurut saya teman-teman ya, salah satu alasan kenapa Daud mungkin belajar memainkan kecapi, belajar main musik, adalah karena ia rindu untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Ia rindu untuk bisa dekat dengan Tuhan. Makanya banyak sekali mazmur Daud, oh beautiful, engkau adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Aku tuh gak akan kekurangan karena Tuhan adalah gembalaku. Karena dia adalah gembala juga. Ketika dia menggembalakan kambing dombanya, dia make sure walaupun cuma 2 atau 3, dia treat seperti 200 atau 300, dia setia. Walaupun hanya 2-3 ekor, tapi dia tetap mengurapi dombanya. Dia tetap make sure mungkin bulu dombanya ditrim dengan baik. Dia mungkin melihat apa yang dibutuhkan oleh dombanya. Mungkin air yang tenang, padang rumput yang hijau. Dia make sure semuanya itu aman. Begitu pula dia picture Bapa Sorgawi. Bapa Sorgawi pun pasti seperti itu. Buktinya aku yang kecil, aku yang parasnya elok, yang mungkin dianggap remeh oleh semua orang. Tuhan pelihara aku loh. Bahkan Tuhan angkat aku menjadi raja atas Israel. Pasti ada pikiran seperti itu. Dan pertanyaannya, apakah Daud ini bertalenta bermusik? Enggak juga. Enggak ada yang benar-benar memuji, oh Daud memainkan dengan lihai. Seperti orkestra, dia bahkan mau solo konser. Enggak ada. Tapi Daud itu mungkin sebelum dia bisa bermain kecapi, dia muter otak. Gimana caranya aku bisa terus ngobrol dengan Tuhan, biar bisa terus intimate relationship dengan Tuhan, walaupun tanpa aku harus doa. Karena gak mungkin ya kalau misalnya mungkin lagi gembalain kambing domba, tiba-tiba Tuhan thank you so much, bisa jatuh. Enggak. Tapi mungkin dia sambil duduk, mungkin ada orang lewat atau apa, biar gak dikira orang gila atau gimana. Dia temukan cara, why don't I just learn how to play music. Bisa juga main untuk kambing domba. Bisa juga mungkin nanti orang lewat bertanya, kamu main lagu apa? Bagus sekali. Oh ini lagu gubahanku untuk Tuhan. Bisa sekaligus menginjili. Jadi dia temukan cara, dia yang sengaja menemukan cara bagaimana untuk memuji Tuhan, bagaimana untuk dekat dengan Tuhan, bagaimana untuk terus bisa berada dalam hadiratnya walaupun lagi bekerja, walaupun lagi menggembalakan kambing domba. Suka menyembah. That's why Saul tenang ketika mendengar pujian penyembahan dari Daud. Saya percaya teman-teman ya, mungkin ini ngomong iseng doang ya. Jangankan Saul, Goliat sekalipun, kalau dia berkesempatan untuk mendengar lagu pujian atau dentingan kecapi dari Daud, mungkin dia bisa meletakkan semua senjata dan berkata, wow, you play really well. It's a godly music, it's a heavenly music. How can you play like that? Mungkin satu
satu pasukan itu semua akan berhenti berperang dan berkata, atau mungkin bertepuk tangan berkata, wow, luar biasa. Kamu bisa dapat nada-nada itu dari mana? Karena Daud menyembah. Daud itu suka menyembah, teman-teman. That's why kita sebagai anak Tuhan, mulailah bangun saat-saat teduh kita. Mulailah bangun kebiasaan untuk kita suka menyembah. Mungkin Daud nggak bangun banyak. Mungkin Daud tidak membangun bait Allah. Karena bait Allah dibangun oleh Salomo. Tapi Daud bangun pondok Daud. Pondok pujian. Itu yang orang lain gak bisa contoh, teman-teman. Dia memang gak bangun bait suci, tapi dia bangun pondok Daud. Pondok pujian di mana mungkin setiap pagi dia berada di sana. Dia memuji, memuliakan nama Tuhan. Dia bangun paling pagi, semua mungkin rakyatnya masih tidur, menteri-menterinya mungkin masih ngorok. Dia bangun, dia memuliakan nama Tuhan. Dia dapat kekuatan yang baru. Itulah David's greatest strength. Poin kelima terakhir adalah give the best. Apa yang menjadi kekuatan Daud, apa yang membuat Daud spesial di mata Tuhan adalah Daud selalu memberikan yang terbaik. Pedang Goliat. Harusnya pedang yang dibangga-banggakan pahlawan. Bayangkan, Daud itu membunuh Goliat bukan dengan pedang, hanya dengan umban, batu, dan guidance dari Tuhan. Tuhan yang mengeker tiba-tiba kena kepalanya Goliat, dia rebah. Kemudian diambil pedangnya Goliat. Jadi ini benar-benar menjadi sebuah nubuatan kita sebagai anak Tuhan. Kalau orang lain mau celakain kita, senjata makan Tuhan. Apa yang ditempa terhadapku tidak akan berhasil, namun malah kena orang yang mau jahatin aku. Diambil pedangnya Goliat, pedang raksasa itu, dia penggal Goliatnya. Itu adalah pedang yang legendaris, teman-teman. Harusnya itu ditenteng kemana-mana. Harusnya Daud punya seseorang yang selalu membangga-banggakannya. Ini pedang Goliat dari Raja Daud. Tapi enggak, dia berikan itu untuk rumah Tuhan. Dia give the best for the Lord. Teman-teman tahu gak sih, di dalam Alkitab tercatat seperti ini. Di dalam satu pasukan Israel tidak ada satupun yang punya pedang kecuali Raja Saul dan Pangeran Yonatan. Artinya pedang itu langka. Apalagi pedangnya raksasa, apalagi pedangnya Goliat. Yang mungkin gede banget, pasti itu menjadi seperti barang pusaka bagi orang-orang. Mungkin orang bisa memberhalakan. Tapi tidak diambil oleh Daud. Daud memberikan yang terbaik untuk rumah Tuhan. Dan kemudian Tuhan balas. Ketika perlu, Tuhan ada untuk Daud. Kemudian apalagi? Emas perak. Memang Daud tidak secara langsung membangun bait suci. Tapi ia mempersiapkan dari uang pribadinya, dikatakan dalam firman Tuhan. Uang pribadinya dia memberikan emas perak yang tak terkira jumlahnya. Untuk biar bisa mensupport anaknya Salomo. Biar anaknya mungkin gak terlalu capek ngumpulin uang untuk bangun bait Allah. Dia memberikan yang terbaik. Teman-teman, sekarang pertanyaan untuk Anda. Now you know what is David's greatest asset. Apakah Anda mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan? Artinya hidup gak boleh lagi som-som kuku. Gak boleh lagi dipaksa doa, gak boleh lagi dipaksa baca Alkitab, tapi harus timbul dalam hati Anda. Kalau mungkin sebentar lagi akan multiplikasi CG, mungkin ayo semangat, dukung, sokong mungkin CGL Anda. Atau sponsor Anda, atau mungkin Anda sendiri yang dilantik menjadi CGL. Take that responsibility. Anggap itu perkara besar yang memang Tuhan sediakan dalam kehidupan Anda. Mungkin saat ini Anda berasa seperti Daud yang gak bisa apa-apa, tapi Daud bisa melakukan banyak perkara karena Tuhan beserta dengan dia. David's greatest asset, hati yang anti kecewa, hati yang tahan penolakan, hati yang tahan walaupun ditegur. Selalu siap bawa umban kemana-mana, bawa Roh Kudus kemana-mana, jaga. Jangan ketika ada masalah baru cari Tuhan, tapi jaga hubungan dengan Tuhan day by day. Kemudian setialah sama Tuhan, setia dalam perkara yang kecil, setia dalam menanti waktu Tuhan, dan setia dalam keadaan yang susah seperti sekarang ini. Hati yang menyembah juga Anda perlu bangun. Suka menyembah, jadikan itu kebiasaan. Bangun pondok pujianmu, bangun pondok Daudmu. Mungkin Anda gak bisa melakukan perkara yang terlalu besar, mungkin Anda gak bisa mungkin membangun bait Allah ibaratnya, tapi Anda bisa bangun pondok pujian. Last but not least, berikan yang terbaik hanya untuk Tuhan. Saudaraku yang terkasih, kenapa
hati Tuhan berkenan kepada Daud. Saya ulangi lagi. Pertanyaannya simpel. Kenapa hati Tuhan berkenan kepada Daud? Karena di hati Daud ada Tuhan. Karena di hati Daud itu ada Tuhan. Makanya dikatakan dalam Alkitab, hatiku berkenan kepada Daud. Karena Daud selalu memikirkan Tuhan, selalu ada untuk Tuhan, selalu mencari apa yang dapat menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk khotbah hari ini Tuhan. Hamba sangat terbatas namun hamba tahu Roh-Mu yang kudus tercurah dan Engkau yang mengubahkan kehidupan mereka. Sebab mau hamba teriak seperti apapun, tapi kalau tanpa Roh-Mu yang kudus yang melembutkan hati mereka, maka sia-sialah semuanya. Lord Jesus, I pray agar mereka saat ini diubahkan. Paradigma mereka, pemikiran mereka diperbaharui lebih lagi. Mereka memiliki hati seperti Raja Daud yang walaupun adalah raja namun humble-nya bukan main. Yang walaupun punya semuanya di dunia namun dia gak mau itu, dia hanya mau Tuhan. Tuhan, mungkin saat ini kami gak ngerti kenapa hal ini terjadi dalam kehidupan kami. Mungkin banyak di antara kami yang sudah lepas dari privilege-privilege kami. Mungkin banyak berkat yang harusnya mungkin kami rasa kami bisa terima namun gak ada. Tapi kami saat ini mau berkata, kami mau proclaim dengan lantangnya bahwa walaupun kami gak punya apa-apa, asal kami punya Tuhan Yesus, it's more than enough. Asal kami punya Tuhan, it's enough Lord. Daripada kami punya dunia namun kehilangan Engkau, kami lebih mending punya Engkau kehilangan dunia. Sebab carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya akan mengejar kami. Thank you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan. Jadikanlah kami AOG yang militan, yang radikal imannya. Thank you Father. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bangkitkan Daud dalam diri AOG. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Yes, siapa yang terberkati boleh lambaikan tangannya. Yes, mari kita satu dalam doa. Thank you Tuhan buat firman-Mu, thank you buat kasih setia-Mu Tuhan. Kalau kami bisa beribadah sampai hari ini, biarkan kami seperti Raja Daud, punya hati yang menyenangkan hati-Mu, punya hati yang gak mudah kecewa, punya hati yang rindu memberikan yang terbaik. Thank you Tuhan. Hari ini Army of God, angkat kedua tangan-Mu. Mari sama-sama kita terima doa berkat. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus, dan persekutuan yang begitu manis dengan Allah Roh Kudus. Dia akan menyertaimu bukan saja hari ini, tapi sampai selama-lamanya, sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dia akan dapati kau tetap setia karena engkau melekat. Seperti Daud yang melekat kepada Tuhan, engkau melekat kepada hati Tuhan. Terimalah berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.